Datang, welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Selamat muncul lagi. Sampai bingung mau ngomong apa. Oke, hari ini kita ngobrolin apa aja lah. Bebas, kalau misalkan ada tema yang teman-teman pengen, silahkan Anda masukkan. Ya kalau nggak, seperti biasa nanti kalau ada tema yang kepikiran saya akan kasih. Ya hopefully hari ini connectionnya bagus. Ya terus nanti saya harus live jam 7.30, makanya jadi saya live dulu jam segini ya, dan hopefully ya bisa belajar sesuatu lah dari Kesia yang hari ini ya. Kemarin kita belajar tentang surga dan neraka ya, kita udah beresin. Hopefully bisa dapat sesuatu dari pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin banyak yang sharing sama saya juga, katanya temanya cukup kena di dalam hati ya, karena memang salah satu hal penting banget ya di masa sekarang untuk kita drivernya selalu dari hal yang positif yang bikin kita kayak semangat jalanin kehidupan. Jangan bikin yang kita jadi ketakutan ngejalanin kehidupan. Karena pada dasarnya ketika kita memang secara positif melihat dunia itu lebih baik dan menciptakan dunia lebih baik, tentu bikin kita hidupnya jadi lebih menyenangkan. Ketika hidup kita lebih menyenangkan, apa yang terjadi adalah kita kerja dengan senang, gembira, bahagia. Ketika kita senang, gembira, bahagia, kita lebih produktif dalam melakukan segala sesuatunya. Karena seringkali memang dilema problematika yang sehari-hari dihadapin ya itu aja bolak-balik ya. Ketika seseorang tidak bahagia ya, kalau misalkan selalu kalau misalnya dicekin setiap kali ditanyain ya, impian orang tuh kan beda-beda. Biasa kalau ditanyakan selalu, tapi pada ujungnya mereka bermuara di titik yang sama. Kalau ditanyain kenapa sih kamu pengen menghasilkan uang lebih banyak supaya bisa bahagiakan keluarga saya. Kalau bisa bahagiakan keluarga, terus kenapa saya akan bahagia? Kenapa kamu pengen punya rumah yang besar supaya bisa jadi rumah yang nyaman bagi saya dan keluarga? Kenapa punya rumah besar itu penting? Ya nanti saya bahagia. Saya butuh kenyamanan dalam hidup saya, pengen punya ini itu segala macam, kendaraan yang bagus, punya investasi yang banyak, perasaan nyaman. Kenapa perlu nyaman? Supaya saya bahagia. Saya pengen ini itu supaya saya merasa aman. Kenapa? Kalau saya merasa aman ya saya bahagia, saya tenang hidupnya. Jadi dalam setiap hal dalam kehidupan manusia ya, kita mungkin bisa punya impian yang berbeda-beda, tapi biasanya tujuan akhirnya itu sama kurang lebih. Semua orang mencari kebahagiaan ya, tapi sebenarnya kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang kita taruh di belakang. Nah seringkali orang menaruh kebahagiaan mereka itu di belakang ketika sudah mencapai sesuatu. Nah, padahal sebenarnya kebahagiaan itu sesuatu yang bisa kita akses di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Dan kalau kita bahagia dalam prosesnya, ngejalanin apa-apa tuh jadi enak. Ketika ngejalanin apa-apa jadi enak, most likely kita jadi sambil happy, lebih bisa produktif, lebih bisa mikir, lebih bisa belajar sesuatu yang baru. Ya, jadi bisa bantu kita meningkatkan diri dan kapasitas kita dengan lebih mudah. Sehingga akhirnya bisa produktif, ketika produktif kita bisa lebih menghasilkan. Banyak orang yang menyamaratakan antara bekerja keras sama produktif, sedangkan itu adalah dua hal yang berbeda. Anda bisa saja bekerja biasa saja, tapi Anda sangat produktif dan menghasilkan. Anda bisa saja bekerja sangat keras, tapi Anda tidak menghasilkan produktivitas. Misal contoh, produktivitas itu biasa bahasanya digunakan oleh guru-guru sukses dunia adalah sesuatu kegiatan yang menghasilkan lebih banyak uang. Ya, salah satu kuncinya adalah memiliki yang namanya leverage. Leverage itu adalah daya ungkit. Ya, ibaratnya kalau Anda kerjanya dengan sistem gitu ya, itu membantu Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak gitu. Jadi Anda bukan kerja sendirian pakai cara sendiri dan pakai keterbatasan Anda sendiri, tapi gunakan sistem. Kita boleh dibilang salah satu spesies yang paling beruntung kalau kita hidup di masa seperti sekarang. Ya kemarin kalau misalkan Anda sempat nonton wawancaranya William Tanuwijaya ya, yang dirinya Tokopedia kemarin di podcastnya Deddy Corbuzier, dia bilang katanya di masa sekarang tuh justru sebenarnya kita setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mereka bisa jadi sukses, bisa jadi kaya raya. Kalau zaman dulu untuk bisa sukses dan kaya raya hanya dipegang oleh orang-orang yang memang sudah kaya saja. Misalnya kayak udah dari zaman dulu keturunannya punya pabrik, punya tempat-tempat yang kayak gedung segala macam. Nah itu mereka yang biasanya turun-temurun kaya, mereka bisa mempertahankan kekayaannya mereka. Nah sulit bagi mereka yang kaum menengah ke bawah ya, kelas menengah ngehe kata teman saya gitu ya, itu buat naik ke atas tuh susah banget. Nah
Tapi kita hidup di era internet, di mana kita yang dari keadaan yang sangat-sangat sulit, tapi ada banyak sekali teknologi yang bisa membantu kita untuk kita bisa sukses di masa sekarang dengan lebih cepat gitu loh. Maksudnya dalam artian semua orang pengennya cepet, kayak pengen buru-buru cepet. Nah cepetnya ini kadang-kadang terlalu pengen cepet ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan sukses itu harus lama, enggak. Tapi bisnis itu bukan sesuatu hal yang kayak hari ini Anda sentuh mungkin langsung besoknya jadi gitu ya. Ada yang kayak gitu, ada aja. Cuman biasanya sih rata-rata butuh proses ya. Terutama 2-3 tahun pertama biasanya ada challenge-challenge, tantangan yang dihadapi, atau lagi baca market ya kan, pasar atau segala macam. Atau saat kita key in, adaptasi masuk ke sistem, membangun sistem bisnis kita gitu ya. Dan juga mungkin merekrut tim yang bisa mengerjakannya segala macam. Nah, hal ini yang butuh proses teman-teman. Nah, tapi seringkali orang itu banyak yang kayak just nggak enjoy dalam perjalanannya. Itulah yang bikin akhirnya bisnis mereka jadi nggak bisa mencapai potensi yang sebenarnya mereka bisa raih. Seringkali mereka pengen banget dari oke, pokoknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan semuanya harus sesuai rencana, semuanya harus bagus, semuanya harus begini, semuanya harus begitu. Nah, ketika pengharapannya besar sekali, seringkali itu yang justru bikin jadi kayak pas lagi ketemu benturan mereka langsung kayak ngedrop, ngedown, terus mereka kayak masuk ke idle mode. Nah itu yang paling sering ya. Jadi kayak nyangkut, kayak aduh gue jadi kayak males ngerjain apa-apa, kenapa ya gue begini gitu ya. Biasa selalu dipertanyakannya kayak gitu. Kalau dirasain ya, oh gue begini ya, gue tiap hari nggak ngapa-ngapain, males gitu kayaknya buat ngerjain sesuatu. Gue tahu sih ini penting, tapi kenapa kok gue nggak lakuin gitu ya. Jadi kayak masuk mode nunggu. Jadi kayak kita cuma nanti doang, nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan, nggak mengkreasikan hidup kita jadi lebih luas lagi. Nah disinilah yang paling repot teman-teman, karena sebenarnya kalau kita lagi nyangkut kayak gini, apa sih langkah-langkahnya? Kemarin ada yang nanya sama saya, misalkan coach, saya masuk ke idle mode gitu ya, hidup saya terlalu tenang, nyaman, saya nggak ada yang menggerakkan saya lagi. Nah, setiap kali idle mode, biasa teman-teman yang perlu dicek adalah, ini kita lebih bahas tentang mendalam lagi ya tentang idle mode ya. Yang pertama adalah kita perlu untuk cari tahu memang apa sih yang menghalangi aku gitu loh. Biasanya selalu ada yang kayak sesuatu yang menghambat kita untuk kita nggak melakukannya. Entah misalkan ketakutannya kita, keraguannya kita, nanti kalau misalkan begini gimana, kalau misalkan begitu gimana. Ya karena dalam setiap langkah, misalkan kita memulai suatu usaha yang baru atau pindah ke tempat yang baru, kemarin kita udah bahas tentang pindah lokasi gitu ya misalnya. Ketika memulai sesuatu yang baru, mungkin yang lama itu akan terusik gitu ya. Misalkan Anda sudah polanya hidupnya enak, nyaman setiap hari, terus tiba-tiba Anda memulai sesuatu yang baru lagi, nah itu jadi sesuatu yang tidak nyaman ya. Jadi kayak polanya tuh jadi kayak ke breakdown, polanya terusik. Nah ketika polanya terusik seperti itu, Anda bisa memilih untuk maju terus melangkah ya dengan ilmu tabrak lari ya, itu juga sangat-sangat efektif ya. Makanya banyak orang yang biasa lawan emosinya kamu. Nah kalau Anda bisa melepaskan emosi, lepaskan dulu emosinya, habis itu kamu sambil jalanin gitu ya, jadi barengan. Jangan ibaratnya kita nyari tahu dulu terus setiap hari kita nggak ngapa-ngapain juga, itu juga nggak oke juga. Jadi fokus untuk terus maju, melangkah, walaupun misalkan sehari-hari mungkin Anda nggak melangkah langsung kayak langkah-langkah yang besar, tapi justru satuan langkah-langkah kecil itu yang bikin kita jadi kayak bisa sukses yang sesungguhnya. Karena semuanya itu bicara tentang kayak maraton gitu loh. Kita jalan sedikit-sedikit, tapi terus-menerus kita jalankan ya. Jadi kayak justru pada akhirnya mereka yang menang adalah mereka yang bisa terus-menerus dia berjalan gitu. Seringkali banyak kita ketemu orang yang sprinter, dari awal cita-citanya langsung besar, langsung pengen geber, lakukan setengah mati gitu ya. Terus mereka salah mengartikan, mereka menganggap bahwa saya ternyata pemalas. Nah kadang-kadang kita nge-label, wah saya pemalas nih, saya kok nggak lakukan gini, kok nggak gitu. Nah seringkali kita nge-label diri kita malas, padahal sebenarnya seringkali kita nggak males, tapi sebenarnya kita exhausted. Exhausted itu kita kayak lelah, capek. Karena setiap hari kita bekerja, setiap hari kita gedebak-gedebuk, banting tulang, peras keringat gitu ya. Ibaratnya capeknya tuh setengah mati gitu. Nah kalau capek gimana? Yang sebenarnya Anda butuhkan adalah justru istirahat dulu. Makanya kadang-kadang balancing dalam kehidupan itu juga penting ya. Karena saya juga salah satu orang yang kayak keseruan kerja, kadang-kadang saya lupa istirahat gitu. Justru pas mau break pun nggak bisa tidur. Karena apa? Buat saya menghasilkan sesuatu itu penting. Dan saya pengen kayak goal saya pengen buru-buru bisa dicapai gitu ya. Karena pengen terburu-buru, ya akhirnya jadi kayak exhausted, capek, lelah banget. Akhirnya malah jadi kayak bikin kita
nggak produktif ketika kita lelah. Terus kita mempertanyakan apa yang salah dengan saya. Kok setiap hari kayaknya saya nggak semangat. Ya sebenarnya bukannya Anda nggak semangat, bukannya Anda males, tapi Anda kecapean. Nah kalau kecapean, apa yang perlu dilakukan? Anda perlu break, bener-bener totally break. Jadi nggak usah pusingin sama sekali soal kerjaan apa segala macam. Lebih baik gini, lebih baik Anda istirahat dan Anda produktif daripada Anda nggak istirahat, Anda coba kerjain sambil di posisi ketika Anda exhausted. Ibaratnya kayak kalau orang bilang, Anda lebih baik nge-break sebentar, ngasah gergaji Anda. Seringkali orang kan ceritanya kayak pisau yang motong pohon gede, dipotong, dikapak, kapak. Terus dia nanya, "Loh kok hasilnya kampakan saya sama kamu beda?" gitu. Padahal kamu banyak istirahatnya. Dia bilang, "Iya, soalnya pas saya istirahat, saya sambil ngasah kapak saya." Nah, jadi teman-teman, kadang-kadang banyak orang yang terlalu pengen semuanya di all outin, dihajar semua, tiap hari cari cara, mikirin gimana segala macam kayak gitu. Ya, dan mereka lupa untuk break gitu loh. Mereka nggak istirahat. Istilahnya kok jadi istirahat gara-gara ngomongnya break jadi tiba-tiba ikutan ini dia. Intinya adalah Anda butuh juga untuk istirahat gitu loh. Jadi kayak kasih space buat diri Anda. Karena tubuh adalah tubuh. Jangan sampai Anda hajar terus. Misalnya ya kayak jadi akhirnya kelelahan. Ketika kelelahan hajar vitamin biasanya. Waduh kok gue lemes mulu, kurang vitamin D kali. Atau kurang apa lagi segala macam. Kasih asupan segala macam, minum ini itu gitu ya. Tapi kalau Anda memang lelah, kita ke break dulu lah, ambil liburan. Makanya kenapa perlu kayak istirahat, liburan segala macam, supaya Anda bisa kayak begitu udah selesai recover lagi, pikiran Anda tuh lebih jernih gitu, Anda lebih fresh, Anda bisa lebih mikir banyak gitu. Jadi kayak, tapi terkadang kita sering merasa bersalah ketika kita beristirahat. Ya kayaknya kalau istirahat kayak dosa gitu ya, kayaknya nggak produktif gitu. Di rumah kayak nggak ngapa-ngapain, cuma nonton gitu misalnya ya kan, atau main sama anak atau apa, rasanya kayaknya nggak produktif, terus ada rasa bersalahnya ya. Jadi sebenarnya kita boleh untuk beristirahat, boleh untuk kayak nyantai, boleh untuk kayak have fun gitu ya, nggak selalu kita harus kerja keras. Nah apalagi di masa sekarang memang lagi eranya bener-bener kayak kita di-push banget, apalagi di masa kayak lagi ada virus corona di luar sana ya kan, kita kurang rekreasi ya kan. Udah 2 tahun nih kita mungkin, saya dulu setiap bulan pasti hampir setiap bulan saya jalan-jalan ke luar negeri, hampir setiap bulan gitu ya. Sekarang udah nggak bisa lagi gitu ya. Ya minimal paling dekat yang paling sering kan bolak-balik pulang pergi Singapura, karena saya paling suka jajan gitu ya apa segala macem, atau jauh-jauh dikit Korea ya. Jadi tapi sering banget sekarang udah nggak bisa kemana-mana, tiap hari cuma di rumah doang ya kan. Terus kita melakukan hal yang terus-menerus monoton gitu ya, tanpa kita ada piknik, ibarat kurang piknik. Nah, jadi kayak kalau kita kurang piknik, teman-teman, kita kadang-kadang jadi kurang fresh. Pikiran kita jadi kurang bisa mikir jernih gitu ya. Jadi kita perlu untuk keluar sejenak gitu ya. Mungkin piknik gitu. Karena kan selama ini kita udah nggak pernah piknik lagi. Cuman kalau lagi masa sekarang nggak bisa piknik kan, ya udah Anda cari alternatif lah buat gimana Anda kayak nge-refresh. Mungkin di rumah ya istirahat, nyantai, apa segala macam, atau melakukan hal yang Anda sukai, misalnya kayak Anda suka baca buku ya, atau sekedar mungkin menenangkan diri dengan meditasi ya kan, dan atau misalkan kontak teman-teman Anda. Misalnya saya juga pernah ada satu hari saya iseng aja, hari ini saya telepon si ini, hari ini saya telepon si itu, hari ini telepon si Ono, hari ini telepon si Ana. Jadi kayak bener-bener satu hari tuh saya cuma nelfon-nelfonin mereka, nanya dong, "Weh gimana kabar lu? Lagi masa begini, ngapain aja, sibuk apa segala macam." Dan itu nge-charge buat energi juga. Jadi kayak karena communicating lagi sama teman-teman kayak gitu ya. Jadi kayak itu juga bisa. Ya, atau just saya turun ke bawah buat ngeluyur aja di tamannya apartemen saya. Kebetulan tamannya bagus gitu ya. Jadi saya sering ngider-ngider gitu. Nah, jadi cuman semenjak karena coronavirus lagi sekarang kita lockdown lagi, bukan lockdown ya. Pembatasan mikro ya. Jadi ya udah, saya benar-benar nggak keluar gitu, di rumah terus. Nah kalau di luar ya udah breaknya apa, misalkan saya main game ya, atau istirahat ya, tidur ya, itu juga bisa. Jadi bantu kita untuk bisa refreshing lagi. Yang senang kalau misalkan teman-teman ada yang tinggalnya misalkan di rumahnya, tamannya, pekarangannya besar segala macam, atau langsung menghadap ke alam ya, itu bisa lebih ngecas lagi energinya gitu ya. Nah jadi ingat untuk ambil istirahat, karena itu sesuatu hal yang penting juga ya. Hidup jangan terlalu sibuk untuk kerja tapi juga lupa istirahat. Gara-gara lupa istirahat, jadi kadang-kadang kita
artikan bahwa wah saya masuk zona nyaman nih, saya jadi pemalasan nih, padahal belum tentu. Seringkali itu cuma gara-gara kita kecapean, tapi kita sering salah kalibrasi. Kita merasa kitanya tidak produktif, kitanya malas-malasan, padahal sebenarnya kita lagi kecapean. Oke. So, kapanpun dalam hidup Anda merasa kalau misalkan Anda beristirahat atau bermain bersama keluarga atau melakukan aktivitas yang Anda cintai sebagai sesuatu hal yang negatif, tidak produktif, dan label-label lainnya yang Anda berikan, sehingga Anda merasa tidak nyaman ketika Anda melakukannya. Semua hal yang menghalangi Anda untuk melepaskan semua hal ini. Jikalau ada, perhatikan semua rasanya. Jikalau ada janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semua yang ada di dalam diri Anda, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang terkait dengan hal ini, kapanpun Anda melabel sebagai kegiatan istirahat, break adalah sesuatu yang negatif, semuanya silakan disadari, diterima, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan di saat Anda mungkin lagi break, lalu ada yang mau nanya Anda aktivitas, tiba-tiba ada Kang Tao datang, ya terus Anda meladeni, ya. Apapun Anda selalu meladeni, ya apa yang Anda anggap produktif, dan Anda keluar dari istirahat Anda sehingga Anda tidak benar-benar beristirahat. Semua halangan yang membuat Anda tidak bisa beristirahat dengan tenang, nyaman, tentram dan menikmati proses Anda sepenuhnya tanpa memperdulikan di luar sana, kecuali urgent banget ya. Semua rasa yang ada terkait dengan hal ini, semua keharusan di dalamnya, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Sorry. So, memang kadang-kadang di masa seperti sekarang, teman-teman, sering banget ya kita kayak ngerasa, ini lagi break gitu, kita istirahat, terus tiba-tiba ada orderan masuk, ada apa masuk, segala macam. Kita langsung ladenin. Akhirnya apa? Kita mau break sama sekali jadi nggak break gitu loh. Akhirnya, walaupun secara di data kita lagi libur, tapi kita nggak libur gitu. Tapi kerjanya kita nggak optimal. Karena apa? Ya terlalu kelelahan tadi. Jadi nggak ada yang salah untuk Anda break, ambil space sebentar, istirahat ya. Tapi jangan sampai istirahatnya kebanyakan juga ya. Intinya Anda perlu tahu bahwa mana momennya Anda benar-benar kayak udah exhausted atau belum gitu ya. So, semoga ini bisa menambah pengetahuan Anda lagi, sehingga Anda bisa lebih nyaman lagi menikmati hidup Anda. Ya, kadang-kadang kita merasa bersalah kalau kita bersenang-senang. Kapanpun Anda merasa bersalah kalau Anda bersenang-senang, ya, dan Anda selalu menyalahartikannya, sehingga Anda merasa jangan-jangan ini tidak baik atau apa segala macam, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari sepenuhnya apakah Anda sedang exhausted, kecapean, atau Anda memang sedang tidak melakukan apa-apa dan melarikan diri karenanya. Semua yang tidak mengizinkan ini Anda untuk memiliki kesadaran penuh atasnya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, lepaskan. Katanya Kak Japi, ngantuk seketika. Oh yes, katanya kayaknya emang pada kelelahan kali ya. Aku banget nih kok, katanya Kak Amalia Indriasari. Oke, siap Kak. Oke, so thank you teman-teman semua. Kak Jovan Vina bilang ringan banget rasanya. Yes, have fun juga ya. Jadi jangan lupa untuk kita istirahat, ya, bermain dengan keluarga dan lain-lain ya, sehingga kita nggak terlalu kelelahan, nggak sampai kecapean. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok. Saya mesti live lagi ya. See you again semuanya, bye-bye. Dah, love you all.